Itu boleh tuh Bapak Saudara. Ya, orang karena lupa makan di siang hari walaupun lagi puasa, boleh, nggak apa-apa. Makan sepiring nambah lagi, kan kenyang berarti jam 4 ya. Nah terus jam 6 atau jam 6.15 waktu maghrib, Allahu Akbar, ya buka lagi. Padahal tadi jam 4 gak makan. Ya, sekarang dibilang, Ustaz, saya udah kenyang banget. Ya, ini gak mau makan tuh maghrib, isya gak makan terus sampai besok lagi. Enggak boleh. Ya, walaupun kondisinya dia ya enggak lemah. Kalau seandainya dia wisol, nah itu yang model begitu hukumnya tetap haram. Karena alasannya tadi apa? Wisol itu termasuk min khususiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau taroka ghairas shaimi al-aqla ayyaman. Ya. Sekalipun dia meninggalkan, ya, walau taroka ghairas shaim al-aqla, kalau seandainya ada orang yang kagak puasa, ya, ninggalin kagak makan, enggak minum, ayyaman beberapa hari, mogok makan beberapa hari, tapi dia enggak puasa, enggak ada wisol namanya, ya enggak puasa. Wisol itu kan hanya bagi yang puasa. Ada orang kagak puasa, tapi dia enggak mau makan, enggak mau minum beberapa hari, yang kita sebut dengan mogok makan. Walam yadurrohu, namun tidak membahayakan dirinya, zalika akan sebab dia enggak makan enggak minum, lam yahrum alaihi, enggak haram. 1 hari enggak makan enggak minum, 2 hari enggak makan enggak minum, kuat tapi enggak puasa, boleh enggak? Boleh. Nah yang kagak boleh kalau bisa membuat dirinya sakit, kemudian bisa lemah, bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Nah itu enggak boleh, haram. Kenapa? Karena ada dalil wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Sama aja mau bunuh diri deh. Ya, itu enggak boleh, hukumnya bunuh diri, hukumnya haram. Sekarang kagak makan, kagak minum, supaya apa? Supaya mati buru-buru. Ya kagak boleh juga. Ya, tapi kalau ada orang kagak makan, kagak minum tapi kuat, ya enggak mengganggu ya energi dia, tetap dia bisa beraktivitas, ya itu enggak apa-apa. Lam yahrum alai. Tapi kalau membahayakan dirinya itu enggak boleh. Ya, kita kalau membahayakan diri kita sendiri enggak boleh Bapak Saudara. Nah, itu dalilnya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ente kenapa enggak makan? Ya, malas saya. Ya, kenapa enggak minum? Malas. Sehari 2 hari, tapi dia masih kuat, bisa beraktivitas, enggak ada masalah, boleh. Tapi kalau gara-gara enggak makan, enggak minum, tapi lemah, kerja jadi enggak bisa, beraktivitas jadi enggak bisa, mengganggu kegiatan ini dan itu, haram, enggak boleh. Ya, itu berarti dia sama aja menyiksa dirinya sendiri. Orang kita berobat itu hukumnya jadi wajib. Kalau seandainya gara-gara kita nggak berobat, nggak sembuh-sembuh sakit kita, ya jadi wajib. Kenapa? Karena Nabi nganjurin untuk menjaga kesehatan. Bahkan kalau kita lapar, nggak ada makanan yang halal, ada yang haram, itu masih dibolehkan. Makan bangkai aja boleh. Ya, untuk mempertahankan apa? Kehidupan. Seandainya kalau dia nggak makan itu bisa mati, itu dibolehkan. Nah sekarang ya ini dia nggak makan nggak minum, sengaja supaya badannya lemah dan bisa mati, ya haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau tidak mengganggu segala aktivitasnya, itu lam yahrum alaihi, tidak diharamkan. Tapi kalau puasa wisol itu nggak boleh. Nah itulah terkait dengan wisol Bapak Saudara. Jadi nanti kita paham tuh kalau ada orang ngomong wisol, apa sih artinya wisol? Nah orang yang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah 2 hari, ya apalagi lebih, tapi tidak dipisah dengan makan dan minum pada waktunya. Dia tetap nggak makan nggak minum sampai hari yang kedua. Nah itu hukumnya namanya wisol. Nah bagaimana? Ya kaitannya tinjauan agama, haram hukumnya, tidak dibolehkan. Alasannya apa? Satu, bisa melemahkan ya kondisi badan manusia, atau
ya kalau tidak ya alasan melemahkan itu termasuk khususiyah hanya buat Rasulullah sehingga umatnya tidak dibolehkan. Faslun fil jima'i fi Ramadana wa ma yajibu bihi. Ini satu pasal menerangkan tentang jima di bulan Ramadan dan apa yang wajib dengannya. Jadi kalau ada orang puasa di bulan Ramadan, dia melakukan hubungan suami istri di siang hari, nah itu nanti wajib dia ditakzir dan wajib dikenakan bayar kifarat karena ya hukumnya itu ya dosa besar. Ya orang yang melakukan jima pada saat Ramadan di siang hari, dia lagi puasa, dibatalinnya dengan jima, nah itu wajib bayar kifarat. Wa yajibu ta'ziru dan wajib ta'zir wal kafaratu bayar kifarat al atiyah nanti yang akan datang dijelaskan bayar kifaratnya dengan cara apa. Bayar denda ala man afsada bagi orang yang merusakkan ala nafsi atas dirinya sauma yaumin puasanya satu hari min Ramadana daripada bulan suci Ramadan bil jima'i dengan melakukan jima allazi yasumu bihi yang memang itu berdosa min haitsu saumu dari segi puasa itu sendiri. Tuh, jadi ada orang di siang hari lagi puasa Ramadan dirusak puasanya dengan melakukan jima, maka orang itu wajib bayar kifarat namanya. Walau kana jima'u fi duburin min rajulin aw imra'atin wa farji aw duburi bahimatin, sekalipun jima'nya itu dilakukan di dalam dubur dari orang laki ataupun dari orang perempuan, walaupun jima'nya melalui dubur kemaluan belakang. Ya kan biasanya orang melakukan jima melalui ubul. Ya sekarang ada orang lagi puasa di siang hari, dibatalin puasanya dengan melakukan jima tapi dengan memasukkan alat kelaminnya laki-laki itu yang dimaksud ya ke dalam dubur baik dubur laki-laki maupun dubur perempuan, itu sama, batal juga, rusak juga puasanya dan dia wajib bayar kifarat. Atau yang dimasukkannya kemana? Ke farji atau dubur binatang. Walaupun tuh ada orang laki-laki lagi puasa siang hari iseng dia, ya di siang hari melakukan hubungan jima sama apa? Sama binatang, ke dalam farji binatang atau dubur binatang, sama, merusak puasanya dan itu wajib bayar kifarat. 5 sahih karena keterangannya ada hadis sahih min amrihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memerintahkan liman jama'ah bagi orang yang melakukan jima fi nahari Ramadan di siang hari bulan Ramadan bil i'taqi, wajib ya dengan sebab dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan memerdekakan budak, itu i'taq namanya. Ya itu dendanya, kifaratnya ya mesti memerdekakan budak. Nah kalau budak sekarang kagak ada bagaimana? Fa illam yajid, kalau seandainya dia tidak menemukan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh dendanya berapa? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang udah 58 hari, kan tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi. Dia batal, entah sakit atau apa aja, besoknya kagak puasa, ya harus diulang kembali, ngitungnya dari awal lagi. Padahal udah 58 hari. Berat nggak tuh kira-kira? Berat. Ya makanya jangan coba-coba dah. Ya siang hari puasa Ramadan melakukan hubungan walaupun itu istrinya, ya istrinya atau pengantin baru kan misalnya, tetap nggak boleh juga. Ya jadi nggak boleh kalau dia melakukannya ya pada saat lagi puasa. Ada orang
Ya, caranya begini Ustaz, kita batalin dulu habis makan baru kita hubungan. Ya tetap itu haram juga walaupun kagak dari bayar kifarat. Nah, begitu. Ya, jadi ini yang dimaksud dia lagi puasa dirusakannya dengan jima di siang hari, itu bayar kifarat. Tapi kalau dia udah minum, udah batal puasanya, dia udah makan, udah batal puasanya, baru melakukan hubungan, ya kagak bayar kifarat. Cuma tetap dosa. Ya, karena dia membatalkan puasanya, dimakan, diminum di siang hari di bulan Ramadan, dosa nggak kira-kira? Dosa. Nah, kalau dia udah batalin kemudian dia melakukan hubungan, itu kagak bayar kifarat namanya. Nah, ini orang yang lagi puasa tiba-tiba dia rusakkan puasanya dengan melakukan jima, hubungan suami istri di siang hari, itu yang mesti bayar denda. Satu, ya kata Nabi, dia harus memerdekakan budak. Ya, kalau budak sekarang udah tidak ada, berarti cara yang kedua, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Berat. Ada yang mampu? Ya ada, cuma berat hukumnya. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kita puasa 1 bulan aja Ramadan kayaknya udah kelihatannya capek bener. Ya itu Ramadan yang bareng-bareng semuanya. Nah, bagaimana 2 bulan sendirian puasa? Ya, samping kanan samping kiri orang pada makan mulu. Nah, bagaimana berat kita. Kalau kita sama-sama puasa kan enak. Ya, teman kita puasa, samping kanan puasa, samping kiri puasa, depan belakang pada puasa. Enak masih. Walaupun 2 bulan juga terasa enak karena rame-rame. Ya, sekarang puasa ya 2 bulan sendirian berat. Ya, berat sekali. Nah, itu makanya jangan sekali-kali dah melakukan jima di siang hari pada saat lagi puasa Ramadan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, fa illam yastati, kalau seandainya dia puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu juga, bagaimana? Pilih yang ketiga, fa it'amus sittina miskina, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini mungkin yang duitnya banyak lebih gampang dah nih, memberikan 60 ya orang miskin. Setiap 1 orang miskin 1 mud. Ya, 60 orang miskin kumpulin dah. 60 orang miskin, 1 orang dikasih 1 mud, 1 mud, 1 mud. Itu kifaratnya, dendanya seperti itu. Jadi ada 3 tuh kifaratnya. Kalau orang melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Pertama, memerdekakan budak. Kalau dikagak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dikagak mampu juga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Diundang lah tuh 60 orang miskin, dikasih makan. Nah, seperti itu. Jadi ini kifaratnya. Wakal ibsadi man'ul inkithadi, ya kastidamati mujami'i usbu'in fatalzamuhul kafaratu aidan. Dan seperti hukumnya ifsad, yaitu mencegah, menghalangi inikod, jadinya, seperti langgengnya orang yang melakukan jima dengan jari-jarinya, maka diwajibkan kifarat juga. Wasayati, dan nanti akan datang keterangan makharaja bihi, apa yang akan keluar dengannya. Wa innama tajibul kifaratuhuna, dan sesungguhnya wajib bayar kifarat di sini alal wati'i, atas orang yang melakukan wati, la alal mar'ati, tidak wajib bagi perempuan ya, al mautuati, yang diwati. Jadi yang wajib bayar kifarat itu bagi laki-laki ya, yang mewati. Kalau perempuan di sini ya enggak. Kenapa? Sebab ketika suaminya memasukkan hasapahnya tuh ke dalam vagina istrinya, maka otomatis istrinya udah batal puasanya. Nah, begitu. Jadi karena dia udah batal, ya baru hasapahnya masuk itu udah batal. Ya berarti yang wajib bayar kifarat cuma siapa?
Ya, yang laki-lakinya, yang watinya itu. Makanya perempuan tidak wajib bayar kifarat karena dia udah batal lebih dulu. Itu alasannya begitu. Makanya tajibul kifarah huna alal wati, la alal mar'ah. Ya, istrinya enggak wajib. Kenapa? Karena mar'ah itu mautu'ah, bukan wati. Yang wati siapa? Suaminya. Ya, nah kalau istrinya mautu'ah, ya, jadi kalau mautu'ah otomatis udah batal lebih dulu. Ya begitu. Kalau orang laki kan enggak batal. Nah, karena dia yang wati, makanya dirusak tuh puasanya dengan jima. Nah, untuk yang istrinya itu dia pas hasapah, ya masuk ke dalam vaginanya, itu batal udah puasanya. Nah, makanya tidak wajib bayar kifarat bagi perempuan atau istrinya. Wala 'alar rajulil mautu'i, dan juga tidak wajib bayar kifarat bagi laki-laki yang dimautu. Kalau seandainya laki dengan laki melakukannya bisa aja. Misalnya yang laki yang wati memasukkan ke dalam dubur orang laki lainnya. Ya, nah itu orang laki yang dimasukkan ya alat kelamin laki-laki yang lain ke dalam duburnya. Nah berarti otomatis batal puasanya karena ada benda yang masuk ke dalamnya, yaitu batal. Nah itu yang mautunya walaupun laki dia tidak wajib bayar kifarat. Ya, jadi yang wajib bayar kifarat yang apa? Yang wati, yang mautuahnya tidak wajib. Wa in fasada, sekalipun rusak saumuha puasanya itu bil jima'i, dengan jima, bi ayyuli jabihima, bahwasanya dengan cara ia memasukkan bihima pada keduanya, ma'an nahwi naumin, ya bersama seperti lagi tidur, summa yastadibani, kemudian keduanya melanjutkan zalika ba'dal istiqazi, setelah apa? Setelah terjaga. Lagi dimasukkannya saat lagi tidur. Nah, kemudian setelah terjaga dilanjutkannya. Nah, itu ya rusak puasanya. Li'annahu lam yu'mar biha, karena sesungguhnya itu tidak diperintahkan fil khabari dalam hadis, illa rajul, kecuali laki-laki al muwaqi'ah yang memang melakukannya ma'al hajati ilal bayan, bersama dibutuhkan dalam penjelasan. Wali annaha, ya itu gharamun maliyun, karena itu merupakan salah satu tanggungan yang berbentuk harta, ya ta'allaqul jima'u, yang terkait jima, wa yuhtassu birrajuli alwati, maka dikhususkan dengan laki-laki yang mewati, kal mahri, sama contohnya kewajiban bayar apa? Mahar. Tuh, karena ini terkait dengan apa? Dengan maliyah, gharamun maliyah. Ya, jadi kalau gharamun maliyah itu kan yang diwajibkan hanya bagi laki-laki. Nah, sementara perempuan enggak. Contohnya apa? Mahar. Mahar itu kan kewajiban bagi laki atau perempuan? Bagi laki-laki. Yang wajib memberikan mahar itu adalah seorang laki-laki. Jadi ketika terjadi pernikahan, maka ya seorang laki-laki sebagai calon suami nanti ya akan membayarkan mahar yang hukumnya wajib. Ya, jadi ini terkait dengan mali, ya dengan harta. Nah, sama juga kifarat kan itu denda yang terkait dengan harta tadi. Memberikan makanan kepada 60 orang miskin kan itu terkait dengan harta. Nah, makanya yang diwajibkan itu hanya bagi laki-laki, tidak perempuan. Jadi yang wajib yang wati, ya itu laki-laki. Contohnya apa? Kal mahri, seperti mahar. Mahar itu begitu. Ya, hanya diwajibkan bagi orang laki-laki, tidak bagi orang perempuan. Nah, nanti baru wala tajibul ya kifaratu ala man jama'ah nasyan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.